Kelas selanjutnya itu adalah proporsi 3. Proporsi 3 dengan bunyi jika diterjemahkan, jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka persegi panjang yang dikandung oleh keseluruhan dan salah satu segmen sama dengan jumlah persegi panjang yang dikandung oleh segmen dan berjenjang sangkar pada segmen tersebut. Nah, untuk konstruksinya, misalkan kita punya garis lurus AB, garis lurus AB. Kita potong secara acak di titik C di sini. Nah, gambarkan persegi persegi CFEB dengan CF sama dengan CB dan gambarkan AD melalui A sejajar dengan CF atau BE. Jadi kayak gini. Karena ini sama panjangnya, jadi ini sama ya. Nah, ini sama ini tuh sama. Nah, los persegi panjang CFEB sama dengan untuk panjang yang ini, untuk persegi panjang yang ini, itu sama dengan AD dikali CB. AD dikali CB. Nah, karena AD harusnya kan CF kali CB. Karena CF itu sama dengan CB, karena CF sama dengan CB, maka kita bisa menuliskannya menjadi CB dikali CB atau CB kuadrat. Nah, untuk los persegi yang ADFC, yang ini ADFC. Nah, kan los persegi panjang ini kan AC dikali AD ya. Nah, karena AD tadi sama dengan CB, maka kita bisa menuliskan AC dikali CB. AC dikali CB. Nah, sehingga untuk luas persegi secara keseluruhan, yaitu persegi panjang yang besar, untuk persegi panjang ini secara keseluruhan, itu kita bisa menemukannya dengan menjumlahkan luas persegi ADFC dengan CFEB, sehingga kita bisa menuliskannya sebagai CB dikali AB, CB dikali AB. Kenapa CB dikali AB? Karena ini dikali AD dikali AB. Nah, karena AD sama dengan CF dan CF sama dengan CB, maka kita bisa menulis menjadi AC dikali CB. AC dikali CB. Sehingga kita bisa menuliskan CB dikali AB atau AB dikali CB itu sama dengan CB sama dengan CB dikali AC, CB dikali AC dari persegi panjang ini, dan selanjutnya kita bisa CB dikali CB dari yang ini. Nah, sehingga karena itu tadi, nah, karena AB ini tadi kan itu sama dengan hasil AC ditambah sama ini kan CB. Jadi kita bisa menulis sebagai AC ditambah CB. Sehingga kita bisa menemukan ini. Nah, proporsi ini tuh adalah proporsi khusus dari proporsi satu yang telah dibahas sebelumnya. Nah, dalam notasi aljabar modern dikatakan bahwa jika jika X sama dengan Y plus Z, maka X dikali Y sama dengan Y kuadrat plus YZ. Identitas yang secara logika setara dengan implikasi ini dapat ditentukan dengan salah satu cara dari tiga variabel X, Y, dan Z berikut adalah dua di antaranya. Nah, X plus Y ini kita bisa dapatkan dari sini. Misal CB kita ibaratkan itu sebagai Y, dan AC kita ibaratkan sebagai Z, maka didapat, nah ini tuh kan sama aja kayak Y dikali Z plus Y sama dengan Y, Z plus Y kuadrat, yang sama dengan ini. Nah, begitu juga untuk yang bawahnya. Oke, selanjutnya, yaitu proporsi 4. Jika diterjemahkan, bunyinya itu akan seperti ini, yaitu jika sebuah garis lurus dipotong secara acak, maka kuadrat secara keseluruhan sama dengan kuadrat pada segmen ditambah 2 kali persegi panjang yang dikandung segmen. Nah, untuk membuktikannya, yaitu kita membuktikan bahwa X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2XY. Untuk konstruksinya, kan misalkan garis lurus AB dipotong secara acak di titik C, setelah itu kita menggambarkan ADEB dengan AD sama dengan AB, dan gambar garis diagonal BD sama ini sama semua. Nah, setelah itu kita gambar garis BD yang mana diagonal di sini. Nah, gambar garis CF yang sejajar dengan garis AD, garis CF yaitu ini, yang sejajar dengan garis AD atau BE. Nah, dan diberi nama titik potong dengan diagonal itu garis G yaitu ini, dikenami dengan garis G. Nah, setelah itu gambar garis AK melalui titik G dan sejajar AB. Nah, sejajar AB atau DE yang melalui titik jadi di sini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan dua persegi dan dua persegi panjang. Nah, pada persegi CGKB yang ini CGKB itu kita bisa menemukan luasnya dengan cara mengalihkan CB dikali CG. Nah, karena CG itu sama, jadi kita bisa menemukan CB dikali CB atau CB kuadrat. Nah, selanjutnya untuk persegi HDFG itu sama, DFG, karena ini sama, jadi kita bisa tulis, karena HG sama dengan AC, jadi kita bisa menuliskan sebagai AC kuadrat, atau AC dikali AC. Nah, untuk persegi panjang AHGC yang ini, kan itu untuk mencari luasnya kita bisa pakai AH dikali AC. Atau AH, karena AH ini sama dengan CB, jadi kita bisa nulis luasnya itu AC dikali CB. Dikali CB. Nah, selanjutnya, masih sama.
pada persegi panjang GFEK, GFEK ya, GFEK kan sama tuh kayak ini tadi, jadi kita bisa dapetin luasnya AC kali CB. Sehingga jika dituliskan luas persegi panjang AB, ADEB atau secara keseluruhan persegi yang semua ini, itu luas persegi ini ditambah oleh persegi ini, ditambah oleh persegi panjang yang ini, ditambah persegi panjang yang ini, diperoleh hasil AC plus CB kuadrat, plus CB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CB kuadrat plus 2A kali B. Atau jika kita menggambarkan ini sebagai X dan Y, ini X, ini Y, ini 2X Y, yang artinya sama dengan yang itu. Sehingga proporsi 4 ini terbukti. Selanjutnya di proporsi 5, jika diterjemahkan bunyinya itu akan jika garis lurus dipotong menjadi segmen yang sama dan tidak sama, persegi panjang yang dikandung oleh segmen yang tak sama dari keseluruhan bersama dengan persegi pada garis lurus antara titik-titik bagian yang sama dengan persegi pada setengahnya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa AD dikali BD plus CD dikali CD dikali CB dikali CB atau X kuadrat plus Y dikali X min Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, konstruksinya, misalkan garis AB dipotong menjadi beberapa segmen yang sama panjang, yaitu di titik C. Setelah itu, dan beberapa segmen yang tidak sama di titik D secara acak. Nah, gambar CEFB pada CB dan hubungkan dengan BE. Gambar CEFB pada CB di sini dan hubungkan BE dan hubungkan dengan BE. Dengan BE, gambar DG yaitu ini melalui D sejajar dengan CI atau BF, sejajar dengan C atau BF. Namanya titik antara BE dan DG, BE dan DG dengan titik H yaitu ini, titik H. Nah, melalui H, gambar KM sejajar dengan itu, gambar ini yang sejajar dengan AB. Kemudian gambar AK melalui A sejajar dengan CL atau BM. Ini ya, A, melalui A sejajar CL. Kemudian karena komplement CH, CH ini, CH sama dengan komplement HF, karena mereka sama. Tambahkan DM pada masing-masing. Tambahkan DM ini. Oleh karena itu, seluruh CM yang ini, CM, akan sama dengan DF. Nah, tetapi CM sama dengan AL. Nah, karena CM ini kan sama dengan AL nih. Nah, karena AC juga sama dengan CB, AC ini juga sama dengan CB, sehingga AL juga sama dengan DF. AL ini itu akan sama kayak DF yang ini. Nah, tambahkan CH pada masing-masing. Jangan ditambahkan CH. Sing, karena itu seluruh AH sama dengan genoman NOP, yaitu ini. Genoman NOP. Nah, tetapi AH adalah persegi panjang AD. AH tuh, AH adalah persegi panjang AD. AD dengan DB. Karena DH sama dengan BD, DH sama dengan BD. Karena itu, genoman NOP juga sama dengan persegi panjang AD, BD. Genoman yang ini tuh sama kayak ini. Nah, setelah itu tambahkan LG yang sama dengan persegi pada CD pada masing-masing. Oleh karena itu, jumlah genoman NOP dan LG sama dengan jumlah persegi panjang AD dengan DB dan persegi pada CD. Tetapi genoman NOP bersama dengan LG adalah seluruh persegi CEFB yang dijelaskan pada CB. Oleh karena itu, persegi panjang AD oleh BD bersama dengan persegi pada CB sama dengan persegi pada CB dikali AD, CB, dikali BCD, DB plus CD kuadrat sama dengan CB kuadrat atau X plus Y, X dikali X min Y sama dengan X kuadrat